Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, secara pribadi merasa bersyukur ya kepada Allah dan merasa berbangga masih diberi kesempatan Allah untuk bernapas, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah himpitan kehendak diri dan hawa nafsu sebagai manusia. Ya, itulah romantika kehidupan manusia. Bagaimana manusia berpacu antara kehendak diri dan kehendak Tuhan. Ya, kita belajar dan belajar, mengkaji dan mengkaji. Istilah bahasa Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa baca dengan menyebut asma Tuhan. Ini dengan landasan membaca. Ya, alhamdulillah, judul buku yang ke-9 ya, masih ada yang ke-9. Ya, yang ke-9 ya, buku yang saya lontarkan itu membaca apa judulnya? Membaca pikiran Tuhan. Judul generalnya itu psikologi Tuhan. Ya, memang itu sebuah rahmat Allah. Bisya'im min ilmihi ila bima sya', tidak mereka itu ilmu itu kecuali Allah yang menghendakinya. Tidak akan terjadi ilmu atau tidak akan Allah memberikan ilmu kecuali apa yang Allah kan. Dan berbahagialah orang yang dirahmati Allah. Dan banyak ciri orang yang dirahmati Allah itu, banyak ciri. Orang yang dirahmati Allah itu pertama ya tentunya dikasih pemahaman, disempurnakan ilmunya. Kedua, ya, ini berbagai ciri ya, ini sih hanya contoh sedikit aja. Pertama itu dikasih pemahaman atau dikasih ilmu oleh Allah. Kedua ya dikasih kekuatan untuk melakukannya. Itu salah satu contoh yang memang Allah merahmati orang itu. Dikasihnya ilmu atau pemahaman. Kedua, diberinya kemampuan untuk melakukannya. Itu generalnya seperti itu. Dan sebaliknya orang yang akan dicabut rahmatnya, dihilangkan pemahaman keilmuannya, bahkan dicabut kekuatan untuk melakukannya, untuk berbuat amal saleh. Hanya pertama itu ya jelas dalam Al-Quran, derajat manusia di mata Allah di antaranya ditinggikan itu yang berilmu. Dan tentunya syarat-syarat beramal saleh. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa di antara kalian laki-laki dan perempuan yang beramal saleh dengan penuh keyakinan, man 'amila beramal sholihan, beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dibangkitkan dengan kehidupan yang layak. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi memang di situ manusia bersyariat ya. Fastabiqul khair, berlomba-lomba. Ya tentunya sesuai dengan petunjuknya. Bukan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai haknya. Terkadang ada orang berlomba-lomba dengan hawa nafsunya, akhirnya jadinya sombong, takabur, merasa berbuat beramal soleh. Berlomba-lomba pun harus ada tuntunannya. Kadang tidak asal. Sebenarnya kita punya peluru, asal tembak-tembak aja ya, buang peluru namanya. Beramal pun harus dengan petunjuk yang jelas. Sebenarnya membuang peluru lah. Hanya kenapa di Islam, atau di semua agama ada waktu ijabah, ada tempat ijabah, ada manusia ijabah. Itu diantaranya semua agama ada tempat. Ya semua agama meyakini ada tempat ijabah. Makanya agama lain pun yang namanya ibadah itu ada di hutan-hutan, di gunung, di puncak. Ya. Suka di puncak-puncak kebanyakan itu. Tidak asal-asalan kan. Mencari tempat yang susah dijangkau orang. Itu tempat. Ya di Islam pun sama ternyata. Para biksu pun di puncak gunung kan terang susah.
Dan para wali kita pun, Kanjeng Syekh Muhyiddin dulu di Gua Saparwadi ya, yang dulu hutan sekarang pun masih hutan kan. Dulu pun di Cianjur itu kan puncak bukit yang dulu hutan kan, sekarang pun ya masih bukit kan. Sunan Giri barangkali di tengah gunung ya, makanya disebut Sunan Giri kan. Ternyata di kita pun sama. Jauh-jauh Kanjeng Syekh Muhyiddin dari Belambangan Jawa Timur harus jalan kaki ke Tasik segitu jauhnya ya. Berkelana hanya untuk mencari yang Allah rahmati, tempatnya di mana. Itu beliau setelah mondok di Samudra Pasai ya, lalu berziarah ke sana, ke makam Syekh Abdul Qadir ke Baghdad. Setelah pulang ke rumah sekitar usia 23-24 menikah, lalu mencari jalan hidup sesuai petunjuk, singgahlah sampai di Kanjeng Syekh Muhyiddin kan. Kalau kita lihat orang-orang hebat dulu, mereka melangkah tidak sakyeng, mencari petunjuk untuk bikin rumah, bikin tempat aja tidak sacelek gitu, enggak, dapat petunjuk dulu. Pengen mencari tempat itu kan berarti belasan tahun kan itu. Pengen cari tempat aja belasan tahun, sampai akhirnya ketemu di Gua Saparwadi sekarang. Jadi itu tidak sembarangan, tidak sacelek gitu, enggak. Dan semua gitu. Dulu Kanjeng Sunan Gunung Jati kan dilahirkan di Mekah, lalu setelah remaja sekitar 23-24 ke Cirebon. Siarlah di Cirebon kan, itu kan masa anak sama remaja di Mekah kan. Setelah usia 23-24 hijrah ke Cirebon. Siar di Cirebon. Kenapa tidak di sana aja hidup mewah dengan bapaknya kan gitu, mesti jauh ke sini. Ya itulah. Sehingga di sini menjadi pemimpin wali sana. Jadi semua ada sejarah petunjuknya. Kalau tidak ada semena-mena mentang-mentang ini, enggak semena-mena itu. Semua itu petunjuk. Kalau diperhatikan itu. Jadi orang yang betul dirahmati itu akan diberi kepahaman atau diberi ilmu. Itu ciri orang akan dimuliakan, diberi kepahaman. Kedua, diberi kemampuan untuk melakukannya. Tapi ketika orang itu akan dibangkrutkan, akan dihancurkan, dicabutnya kepahaman, dicabutnya ilmu dalam dirinya, dicabutnya ilmu pengetahuan. Artinya bergeraknya menurut akal dan hawa nafsunya. Karena dewek kuma maneh kuma aing gitu kan. Ya udah. Jadi tidak ada pemahaman yang dipakai. Kuma aing we. Hirup-hirup aing, dahar-dahar aing, batur teu pada kuma aing we. Dah picilakaun. Udah gitu. Maka sorangan. Apalagi dengan didasari tidak kesabaran. Ya udah kumain, karena tidak sabar kayak itu henteu kadi henteu tungtun gitu, akhirnya hancur kemanapun. Nah itu makanya hati-hati, kata Syekh Ahmad Dato', ketergesaan terhadap rezeki tidak akan membuat datang cepat kan. Ketidakpedulian, ketacuan tidak membuat lambat. Itu perlu gitu, pendekatan itu perlu kepada Tuhan sesuai petunjuk kayak melangkah. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, yaitu menggunakan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Jadi ini perlu adanya intuisi itu perlu adanya petunjuk. Jadi orang dirahmati itu diberinya kepahaman, diberinya kemampuan untuk melakukannya. Makanya kata Syekh Ahmad Daud, ada 3 macam manusia dalam memandang beramalnya. Satu dengan dirinya, merasa mampu. Kedua dengan amalnya. Ketiga dengan rahmat Allah. Nah ini, mana kita? Dengan dirinya merasa mampu, yakin, dan belum tentu diterima. Kedua dengan amalnya, yakin, merasa mampu dengan amalnya, dan belum tentu juga dengan pede dengan amalnya bisa diterima. Itu dengan rahmat Allah. Nah ini, tipe kalau kita sudut pandang dalam beramal ada 3. Jadi yang paling sempurna dengan rahmat Allah. Kayaknya surga itu bukan tempat amal soleh, tapi tempat rahmat Allah. Maka perlu setiap kali berdoa, ya Allah rahmati aku, sehingga aku bisa memahami ilmu agama, bisa memahamimu, dan bisa melakukannya, dan diberi kesempatan untuk melakukan ibadah. Setiap waktu harus selalu berdoa, ya Allah berilah aku kemampuan untuk beribadah, berilah petunjuk, selalu begitu. Karena masalah ibadah mah masalah rahmat Allah ya. Kalau kita tidak diberi kemampuan nggak bisa.
Betul. Nggak bisa. Dengan pedenya bisa ya diberi gering muria gitu jadi kan, dengan pedenya bisa diberi ngantuk gengges ya kan. Ibadah itu rahmat Allah. Makanya pantas orang yang bisa sholat tahajud, orang yang bisa sholat malam itu benar-benar orang yang dirahmati. Hanya orang-orang yang dirahmati, orang yang bisa qiyamul lail, tarikan Allah. Ya itu. Makanya baru bahagia kalau orang bisa qiyamul lail. Dengan indah, dengan seger, dengan fresh menghadirkan Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Rajab. Dengan rahmat kasih sayang, Engkau bangunkan aku di tengah malam. Kau sujudkan aku. Kan itu. Kau tasbihkan aku dengan menyebut nama, sehingga bisa merasakan sayang, merasakan rahmatmu. Itu. Coba kalau bisa seperti menghadirkan Allah, itu berarti berbukit dirahmati. Itu namanya tadi innal musholina jirobah munajat. Jadi itu indah sekali itu. Kalau kita tidak diberi kemampuan zikir, tidak diberi kemampuan istiqomah, harusnya tanya, ada apa diri saya? Kok tidak diberi kemampuan untuk berzikir? Apakah Allah Tuhanku membenci aku sehingga aku tidak bisa berjumpa dengan? Coba pertanyakan. Kenapa? Karena aku tidak layak menatap wajahmu dan merasakan kasih sayangmu, ya. Karena aku tidak layak, pendosa barangkali, sehingga engkau tidak rela, tidak ridho untuk berjumpa denganmu. Coba, bisa nggak bersifat mahabbah kepada Allah itu? Namanya sikayah tadi itu, sikayah. Ya Allah, jadikan aku bermanfaat hidupku, sempurnakan hidupku. Banyak doa-doa yang memang saya lontarkan terasa sekarang. Yang sering saya tuh berdoa di mana setiap waktu saya sematkan dimanapun, sempurnakanlah ilmu, iman, akhlak, dan hikmah. Itu yang saya selalu sempatkan kemanapun. Gitu. Karena orang yang akan diberi dekat dengan Allah pasti ilmunya dikasih sempurna. Gitu. Kalau ilmunya sempurna, sebenarnya ilmu iman, ialah imannya diberi keyakinan yang kuat. Dan setelah itu akhlak yang sempurna, baik kepada Allah, kepada sesama. Ilmu, iman, akhlak, dan hikmah. Jadi semua kejadian kehidupan itu menjadi hikmah bagi kita, menjadi petunjuk gitu. Tidak susah cepat mengeluh, tidak diberi kebahagiaan lalu cepat berpoya-poya. Ada hikmah. Allah tuh selalu menuntun gitu. Jadi nanti susah tertuntun, bahagia tertuntun, tidak over kapasitas gitu. Kan kadang orang karena susahnya over kapasitas kan, menyalahkan semua orang, seolah saya hancur begitu karena perbuatan orang. Nah itu, ketika bahagia pun nanti over kapasitas, gue banget kan itu, menang capek orang, menang lir orang, salah orang, akhirnya over kapasitas kan. Makanya itu, saya entah dari gimana caranya, dari dulu selalu sempurnakan ilmu, iman, akhlak, dan hikmah. Karena kalau berilmu banyak tidak ada akhlaknya akan hancur. Gitu. Ilmunya banyak tidak beriman akan hancur. Sekarang ilmu, iman, akhlak besar semua, hikmahnya tidak ada, ya akan hancur. Gitu. Gitu. Jadi ketika akhlaknya disempurnakan, semua akan terrem gitu. Allah membantu mengendalikan. Itu sempurnakan akhlak. Karena nggak bisa akhlak itu di dalamnya mengandung hidayah. Makanya kata Rasulullah, yang paling sempurna imannya di antara kaum muslim, yang paling sempurna akhlaknya. Menunjukkan dia imannya sempurna itu kelihatan dari figur akhlaknya. Karena akhlak atau perilaku atau behavioristik atau karakteristik, cara berbuat, berbicara, dan sebagainya itu tidak lepas dari hatinya dan pikirannya. Kalau hatinya tenang, imannya kuat, berbuatnya elegan ya. Kalau sudah hatinya kacau, lemah, seenaknya berbuat, dia tidak sadar melakukan kesalahan. Kan itu. Kalau orang menyakiti dia tidak sadar. Dengan gayanya menyakiti walaupun senyum dia tidak sadar. Dengan ngomongnya halus pada menyakiti orang dia tidak sadar. Nah ini. Karena berakhlak itu kan dari hati ya. Bukan kamu paksa dibikin-bikin itu. Itu dari hati.
akhlak itu keluar dari hati. Makanya kenapa tadi yang paling sempurna imannya adalah paling sempurna anak akhlak itu dari hati asalnya gitu. Yang benar mah dari hati, bukan dipolitisasi dengan akal, dia ngakali gitu kan, pura-pura baik, pura-pura senyum. Nah, itu mah pembodohan. Ya disitulah bahwa betul-betul ya tasubiru matimayasya, betul-betul bahwa rahmat Allah betul-betul segalanya itu tidak ada kecuali hanya rahmat Allah.